Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi'ulumi fid darain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Puji dan syukur sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam keharibaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Kajian kita pada subuh hari ini insyaallah melanjutkan kajian-kajian kita sebelumnya berkaitan dengan pembahasan arkanus shalah, rukun-rukun daripada ibadah salat. Satu rukun diantaranya adalah niat, yang lalu sudah kita bahas. Cuman dalam niat ini ada masailu fin niyah. Ada beberapa masalah yang berkaitan dengan niat. Di antaranya idza kanal musalli ma'muman, apabila yang salat itu statusnya sebagai makmum, wajibu alaih, maka wajib atas makmum itu ayyanwiyal jamaah, bahwa ia berniat berjamaah dengan imam, awil iqtida, atau berniat mengikut imam, awil makmumiyah, atau berniat menjadi makmum, terserah. Jadi ada tambahan Allahu Akbar ketika mulutnya membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, bersamaan dengan itu hati pun dipasang niat di dalamnya. Salah satu niat yang wajib adalah ketika menjadi makmum, niatkanlah menjadi makmum atau mengikut imam atau berjamaah dengan imam. Jadi misalnya subuh Allahu Akbar, bersamaan dengan mulutnya membaca Allahu Akbar, hatinya dipasangkan niat, sengaja aku sholat fardu subuh mengikut imam. Jangan lupa niat ngikut imam tuh, atau menjadi makmum, atau berjamaah. Suka hati yang mana pun jadi. Berjamaah niatnya boleh, iqtida ngikut imam boleh, makmumiyah menjadi makmum boleh, salah satunya lah. Beda dengan imam. Kalau imam misalnya tidak berniat menjadi imam, enggak masalah, karena imam tidak terikat dengan makmum. Beda makmum terikat dengan imam, makanya dia harus berniat mengikut imam. Jadi umpama berjamaah, makmumnya berniat jadi makmum, imamnya lupa tidak niat jadi imam, atau mungkin boleh jadi dia tak tahu kalau ada makmum di belakang, maka dia pun tidak berniat menjadi imam, karena waktu mau mulai takbir ditengoknya tak ada orang, ya udah sembahyang sendiri. Tahu-tahu belakangan udah salam, iya adanya orang rupanya. Siapa orang itu? Istri. Mati lampu, hujan deras, tak ke masjid, di rumah.
ditengok lakinya di rumah, kesempatanlah dalam hati istrinya, wuduklah dia juga, ikutlah aku sama lakiku jadi makmum di belakang. Nah, peraturan sholat berjamaah, umpama makmum laki-laki sendirian, sebelah kanan imam, mundur dikit ke belakang. Tapi kalau perempuan sendirian, tidak sebelah kanan, tidak di sebelah kiri, di belakang imam, semacam satu saf. Nah, begitu. Umpama berduaan pun, suami jadi imam, istrinya jadi makmum, jangan sebelah kiri. Jadi kalau duduk di pelaminan sebelah kiri lah. Kalau pelaminan sebelah kiri, jadi di belakang suami pun bersanding di belakang, mungkin. Nah, jadi kalau berjamaah sholat, jangan sebelah kiri posisinya, tidak juga di sebelah kanan suami. Jadi di mana? Belakang, sejajar. Nah, ini imamnya, suaminya, nah ini istrinya di belakang, sejajar ke belakang maksudnya, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Nah, di belakang pas. Begitu peraturan berjamaah. Nih kalau dilanggar, makruh. Apabila terjadi hal yang makruh berkaitan dengan sholat berjamaah, ini menggugurkan atau menghilangkan fadilah berjamaah. Walaupun sholat berjamaahnya sah, tapi fadilah sholatnya hilang. Nah, ini pengaturan ini perlu juga ini. Jangan sampai sia-sia datang pula awak payah-payah ke masjid, tak dapat pahala jamaah. Yang 27 derajat itu sehubungan terjadi hal makruh yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Nah, jadi belakanglah, takbirlah istri. Suami tak tahu kalau istri ikut di belakang, istri pun tak bilang. Dalam hati istri, udah taunya itu lakiku, enggak pula terpikir dia pula begitu kan. Ya udah, takbirlah dia. Perempuan pula tak pala kuat-kuat takbirnya kan. Sampai hampir siap tak tahu si suami kalau istrinya di belakang. Tahunya kapan? Waktu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, kalau mengucapkan salam itu yang afdol, pala betul mau diamalkan ya betul-betul, pala tidak usah sekalian. Memang menoleh begini sunatnya ini. Yang wajib itu salamnya, rukun sembahyang. Itu pun yang pertama, salam kedua sunat. Adapun menoleh kanan kiri itu sunatnya itu. Usah pun menoleh Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, sah. Cuman nggak dapat pahala nolehnya. Cuman kalau nak betul menoleh untuk diamalkan yang sunat, ya betul-betul lah, jangan tanggung. Banyak orang kadang-kadang ibadah ini tanggung-tanggung, termasuk ngangkat takbir. Ngangkat takbir itu sunat. Ngangkat tangan waktu takbir sunat. Bila itu di 4 tempat. Pertama waktu takbiratul ihram, yang kedua waktu mau ruku', yang ketiga waktu i'tidal, yang keempat setelah bangkit tahiyat awal mau berdiri rakaat yang ketiga. Ini aja nih, ini yang sunat angkat tangan, tidak semua angkat tangan. Kadang-kadang kita lihat rakaat pertama berdiri ke rakaat kedua angkat tangan. Rakaat ketiga mau berdiri rakaat yang keempat angkat tangan. Tak sunat itu. 4 titik itu aja lah yang sunat itu angkat tangan. Takbiratul ihram, Allahu akbar. Dah, ruku. Allahu akbar, ruku. I'tidal, sami Allahu liman hamid, angkat tangan. Bangkit dari setelah membaca tahiyat awal, berdiri rakaat yang ketiga. Nah, itu sunat angkat tangan. Lain dari itu nggak ada. Jadi kalau dibikin macam mana? Nah, membikin yang tak disunatkan lah, sia-sia kerja. Baik. Cuman kalau mau diamalkan angkat tangan ini sunat, usah pun diangkat, sah. Cuman pahalanya lah sompel-sompel kurang aja. Tapi kalau mau diamalkan, ya diamalkan betul-betul. Yang sunat itu macam mana? Nah, sampailah ibu jari kita kan anak telinga.
Begini, hadapkan ke kiblat. Cuma kadang kita tengok orang sembahyang, Allahu Akbar, macam menortor ya. Mau rukuk, Allahu Akbar. I'tidal, ya sami Allahu liman hamidah, sebatas pinggang aja. Ini kerja tanggung namanya. Dibikin tapi enggak sampai ke seperti yang disunnahkan. Nah, termasuk pun menoleh begitu. Yang disunatkan menoleh ke kanan ke kiri itu muka kita tuh betul-betul ke kanan. Kalau ke kanan betul-betul ke kiri. Kalau ke kiri sekira-kira pipi kanan kita terlihat oleh orang yang ada di belakang. Assalamualaikum warahmatullah. Betul-betul lah begini. Bukan gini. Memang ini bukan perkara sah atau tidak sah. Orang sunatnya dikerjakan berpahala, ditinggalkan pun tidak berdosa dan sembahyang sah. Cuman kan nggak hasil pahala sunatnya apabila tidak dilakukan sesuai dengan perintah sunatnya. Jadi ada orang kan begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggung kali, yang gini-gini aja. Kalau pala betul mau diamalkan, amalkan. Pala tidak usah. Jadi nggak nanggung kerja tuh. Assalamualaikum warahmatullah. Betul-betul nih ke kanan. Sehingga pipi kanan kita nih kelihatan dari belakang. Ke kiri pun gitu juga. Assalamualaikum warahmatullah. Betul-betul begini. Jadi muka kita betul ke kiri ngadepnya. Pipi kiri kita kelihatan dari belakang. Jadi si bapak tadi, si suami, ya diamalkannya sunat tuh. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau beginilah pula menengoknya, kira-kira di belakang kelihatan nggak tuh? Kelihatan lah kan? Gini. Terkejut dia. Ditengok istrinya, iya, mengapa lakiku terkejut? Siaplah berzikir-zikir, siap sembahyang, berdoa, tanya sama istri, ngapa abangku tengok tadi waktu salam terkejut? Terkejut lah, tiba-tiba ku tengok di belakang putih, mana mati lampu, pakai lampu cas aja, agak remang-remang. Jadi abang tak tahu kalau aku di belakang jadi makmum? Mana aku tahu, tak bilang kau? Katanya, ya meriah. Jadi tak niatlah abang jadi imam? Ya tidaklah. Ya, aku niat jadi makmum bang. Abang tidak jadi imam niat. Cemana itu sembahyangku ini? Apa jawabku? Enggak masalah. Sah berjamaahnya si makmum istri sah. Pahala dapat karena niat dia pula kan jadi makmum. Cuman imam macam mana sahnya? Sah, cuman tak dapat pahala berjamaah sehubungan karena imam tidak niat menjadi imam. Kenapa sah imam tapi tak niatnya jadi imam? Karena imam tidak disyaratkan sahnya itu harus niat jadi imam. Beda makmum. Makmum harus niat jadi makmum, wajib. Imam tak wajib meniatkan jadi imam. Tapi kalau makmum wajib meniatkan dirinya menjadi makmum. Kenapa? Sehubungan karena makmum terikat oleh imam, sementara imam tidak terikat oleh makmum. Kecuali kalau sembahyang itu Jumat. Kalau Jumat biar makmum wajib meniatkan menjadi makmum, imam pun wajib meniatkan dirinya menjadi imam. Kenapa begitu? Karena berjamaah pada sholat Jumat itu menjadi syarat bagi sahnya sholat Jumat tersebut. Jadi kalau tidak berjamaah tidak sah itu sholat Jumat. Makanya nggak ada sholat Jumat sendiri. Sibuk kayak manapun di kantor, mau banyak yang mau diselesaikan, tak boleh. Udahlah, aku Jumat di kantor aja lah. Lantanggung ini pun kerjanya terus di depan komputer aja dia. Sekira-kira orang pulang Jumat, dia pun sholat Jumat lah.
di kantor tuh aja Allah Akbar sendiri, nggak bisa, nggak sah itu. Nah, karena Jumat itu disyaratkan sahnya harus berjamaah. Berjamaah pada sholat Jumat itu syartun min, satu syarat daripada syarat-syarat sahnya Jumat. Nah baru ada nama berjamaah. Tentu kalau makmum menjadi makmum baru namanya berjamaah. Kalau nggak jadi makmum mana berjamaah dia. Begitupun imam baru namanya berjamaah lah si imam, niat dia jadi imam. Kalau dia tidak berniat jadi imam mana berjamaah dia samanya. Nah, makanya biar makmum, biar imam wajib meniatkan dirinya sesuai dengan posisinya masing-masing. Nah, kalau imam tidak berniat menjadi imam, nggak sah Jumat si imam. Kalau makmum tidak berniat menjadi makmum, tak sah sembahyang Jumatnya si makmum. Karena berjamaah baik makmum maupun imam itu menjadi syarat sahnya Jumat. Nah, makanya kedua-duanya harus niat berjamaah. Yang makmum jadi makmum, yang imam jadi imam, mesti ada itu. Apalagi sholat mu'adah. Mu'adah. Apa itu sholat mu'adah? Sholat yang diulang. Mengapa diulang? Untuk mendapatkan fadilah berjamaah. Sunat ngulang itu. Ini kalau mau, kalau rajin. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Sunatnya. Sehubungan karena dia pulang udah mendekati maghrib, ya sholat maghrib di rumah, mandi segala macam, ya udah ketinggalan pun kalau ke masjid percuma, adalah sholat di rumah aja maghrib, siap sholat maghrib, zikir-zikir, makan, siap makan, azan pula isya, udahlah barusan makan. Memang ada acara nanti habis isya di masjid. Acara apa? Rapat STM. Nah udahlah di rumah aja lah isyanya. Isya di rumah juga. Siap nanti sholat isya, baru gerak nanti rapat STM ke masjid gitu. Karena masih kenyang diburu-buru pun tak enak. Nah gitulah. Memang ada malas-malasnya juga dia. Buru-buru ke masjid kan. Nah, siaplah makan, siap isya, makan segala macam, siap makan, sholat isya, habis itu pelan-pelan bergerak lah dia ke masjid. Memang belum dimulai rapat tuh, karena belum semua nampak banyak yang kumpul. Tapi ditengok, ya masih ada yang sembahyang. Yang ketinggalan dia niat hati mau rapat STM tapi belum isya, udahlah isya dulu lah, belum mulainya itu rapat. Bapak ngapain? Aku belum isya tadi, mau isya laku ini. Oh ya udahlah, ikut laku. Ada 5 orang. Nah, yang udah sembahyang di rumah tadi sampai ke masjid, ya masih ada orang sembahyang. Sayanglah tadi aku nggak sempat ke masjid biar dapat fadilah berjamaah. Sunat dia mengulang. Kalau rajin, kalau tak rajin malas ya udahlah, enggak pun diulang enggak apa-apa, udah sahnya isya di rumah, udah gugur kewajiban isya itu udah. Tapi karena dia tadi tidak berjamaah, untuk mendapatkan fadilah jamaah itu sunat kalau dia mau diulangnya balik berjamaah. Nah ini wajib niat jadi makmum supaya sah muadahnya. Karena kalau sendiri ngulang tak sunat. Kalau sendiri tak ada dianjurkan. Udah sembahyang bayang lagi. Kenapa sembahyang lagi? Mengulang yang tadi. Kenapa enggak sah rupanya? Sah. Jadi kenapa diulang? Biar mantap aja. Enggak ada itu anjuran mengulang-ulang. Enggak ada anjuran mengulang. Kecuali kalau untuk mendapatkan fadilah berjamaah memang sunat diulang. Kebetulan umpama ketika saat mengulang tuh tak ada imam pula. Pak imam, kenapa? Mau sholat jamaah tapi tak ada yang pernah jadi imam. Udahlah nggak apa-apa, aku pun jadilah, kata yang udah sembahyang tadi di rumah. Boleh, nggak apa-apa, jadi imam dia yang ngulang, boleh. Yang penting berjamaahnya itu. Nah karena tujuan dia untuk mendapatkan fadilah jamaah, bukan untuk menggugurkan kewajiban. Kewajiban dia gugur di rumah, tapi untuk mendapatkan fadilah jamaah
sunat dia mengulang, kebetulan dia pula yang jadi imam diminta, ya udahlah maju dia jadi imam. Nah ketika itu dia untuk berniat menjadi imam wajib, karena kalau dia niatnya nggak jadi imam, ini nggak ada anjuran diulang sendiri. Nah, berjemaahnya itu sebetulnya tujuan dia. Maka bagi dia, kalaupun dia jadi imam, wajib hukumnya dia berniat jadi imam. Nah, kenapa? Karena supaya hasil sunnat muadahnya itu mengulangnya dengan cara berjamaah. Tapi kalau sholat 5 waktu biasa, tidak karena nak mengulang dan lain sebagainya, maka tidak wajib imam berniat menjadi imam. Tapi makmum wajib berniat menjadi makmum. Nah, cuman bagi imam yang tak berniat jadi imam nggak dapat fadilah jamaah, tapi sembahyangnya sah. Itu aja. Fa idza lam yanwi, apabila si makmum tidak berniat dia dalam hatinya mengikut imam, tidak berniat di dalam hatinya berjamaah, tidak berniat dalam hatinya menjadi makmum, macam niat sholat sendiri aja lah dibikinnya, Allahu Akbar, dalam hatinya sengaja aku sholat fardu subuh 2 rakaat adaan karena Allah. Niat ikut imamnya lupa, niat berjamaahnya lupa, nggak niat dia. Niat jadi makmum sama lupa, intinya nggak ada niat berjamaah. Oh, nah, itu macam mana? Waktu takbir tak ada niat, lupa. Dan itu berkelanjutan lupanya sampai wataba'a imamahu, dan diikutnya si imamnya itu, padahal dia tidak berniat mengikut imam, tapi diikutnya perbuatan imam. Misalnya apa yang diikut? Ruku. Imam ruku Allahu Akbar, dia pun ikutlah ruku Allahu Akbar. Kapan itu? Ba'dan tizari fi ruknin, setelah dia menunggu lama, menunggu pada satu rukun. Misalnya nunggu di mana? Nunggu di berdiri. Kenapa nunggu? Iyalah takbir imam Allahu Akbar, dia pun takbirlah Allahu Akbar, cuman tak niat ikut imam, lupa. Imam baca doa iftitah Allahu Akbaru kabiro, dia pun baca. Imam baca Fatihah, ya dia diamlah, tunggu. Sunatnya kan begitu kalau berjamaah. Ya dibikinnya macam seolah-olah berjamaah, cuman tidak niat berjamaah, itu masalahnya. Jadi seolah-olah macam berjamaah dia sembahyang, tapi dia tidak berniat berjamaah waktu takbiratul ihram. Nah, ditunggulah imam siap Fatihah, dia pun diam. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibaca Quran, dengarkan, diam, semoga kamu mendapatkan rahmat daripada Allah. Sunatlah kita dengarkan Fatihah imam. Nah, ditunggu. Kan lumayan lama tuh menunggu imam sampai selesai Fatihah. Padahal umpama kalau nggak berjamaah lah, kan bisa dia baca Fatihah, baca imam Fatihah, dia baca Fatihah, macam seolah-olah kita sembahyang sama-sama rawatib, takbirlah sebelahnya Allahu Akbar, atau yang di depan dia takbir Allahu Akbar, dia pun takbir Allahu Akbar. Dari iftitah sana, dari iftitah sini, Fatihah sana, Fatihah sini. Mana apa pula tunggu-tunggu? Orang kita nggak berjamaah kan gitu. Tapi ini perasaan dia berjamaah, tapi tidak niat berjamaah. Ini masalahnya. Nah, maka ditunggunya lah si imam, padahal bukan imamnya, itu nggak niat dia pula ngikut imam kan. Nah, status dia hukumnya dengan tidak niat ikut imam, dikira dia sembahyang sendiri itu. Nah, kalau berjamaah niat, nggak niat jamaah berarti sendiri. Nah, kalau dia sendiri seharusnya nggak perlu ditunggu imam tuh baca Fatihah. Tapi karena dia perasaan, nah ini kan perasaannya, perasaan berjamaah, cuman nggak niat berjamaah. Jadi kalau mau niat berjamaah jangan cuman perasaannya, diniatkan berjamaahnya. Kalau nggak diniatkan berjamaahnya, hukumnya tidak berjamaah.
Lalu kalau tidak berjamaah ya kira sendirilah. Nah kalau sendiri ngapain ditunggu? Tunggu juga Fatihah. Kan lumayan lama tuh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kata imam. Rame-rame dia pun amin juga lah itu. Amin. Siaplah pula amin, barulah dibaca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, sampailah dibacanya waladdallin. Kebetulan subuh hari Jumat pula, imamnya pula membaca alif lam mim tanzil. Panjang itu. Ya udah, siap dia baca Fatihah, imam belum siap baca surah kan. Subuh hari Jumat tuh panjang, mau pakai sujud saja ada pula nih kan. Tunggu lama lagi menunggu. Fatihah tadi udah ditunggu, ayat pula ditunggunya lama. Habis selesai imamnya pun rukuk lah. Allahu Akbar. Dia pun ikutlah rukuk. Allahu Akbar. Nah, terjadi 3 hal di situ. Pertama, dia tidak berniat ngikut imam walaupun karena lupa. Yang kedua, ditunggunya imam waktu Fatihah, waktu baca surah. 2. Yang ketiga, lama nunggunya. Lama nunggu, di berdiri itu cukup lama nunggu. Habis itu yang keempat, diikut perbuatannya ruku. Ketika 4 syarat ini terpenuhi, batal sembahyang dia. Siapa yang batal? Yang enggak niat ikut imam itu batal itu. Jadi katanya wataba imamahu, diikutnya si imam tuh padahal dia tidak berniat ngikut imam, ba'dan tizarihi fi ruknin, setelah dia menunggu di dalam satu rukun, umpamanya berdiri, wa tala zalikal intizar, lama dia menunggu di berdiri itu, maka batalat salatuh, batal salat. Batal salatnya. Jadi hati-hati, jangan sampai lupa. Tapi kalau misalnya tidak berniat waktu takbiratul ihram ngikut imam, lupa, kemudian tidak menunggu lama dia di berdiri itu karena sholat syir, Allahu Akbar, sholat zuhur, dia pun takbir lah, imam takbir dia takbir. Imam doa iftitah dia pun doa iftitah, imam baca Fatihah dia pun baca, kan nggak ditunggu-tunggu orang sir. Imam baca surah dia baca surah, siap surah imam, siap surah dia, rukuklah si imam, Allahu Akbar, dia pun rukuk. Berarti tidak berniat ngikut imam tapi mengikut imam di rukuk. Tapi tidak, sebelum mengikut rukuk tuh tidak ada nunggu lama-lama di berdiri. Karena siap imam, siap dia bacaannya, sehingga nggak ada nunggu-nunggu. Kalau nggak ada nunggu-nunggu, ruku imam diikutnya ruku, tidak batal sembahyang. Baru batal kalau cukup syarat tadi. Pertama, tidak berniat ngikut imam. Yang kedua, menunggu di satu rukun, misalnya di berdiri itulah. Yang ketiga, lama nunggunya situ. Yang keempat, mengikut perbuatan imam. Apa misalnya di rukuk itulah, batal di situ. Jadi kalau 4 syarat ini terpenuhi, batal. Ustadz lupa niat ikut imam, tapi tak nunggu aku Ustadz, ngikut imam rukuk baru aku rukuk. Cuman sebelum rukuk tak ada nunggu-nunggu Ustadz. Kenapa nggak nunggu? Ya begitulah sholatnya zuhur, siap dia, siap aku. Doa iftitah dia, doa iftitah aku. Fatihah dia, Fatihah aku. Ayat dia, ayat aku. Siap ayat dia, siap ayat aku. Rukuk dia, aku ikut rukuk. Kalau ini kan tidak mencukupi syarat yang 4. Tak ada nunggu-nunggu di situ. Kalau ini begitu dia rukuk tidak batal. Yang batal tuh kalau nunggu lama imam rukuk baru dia ikut rukuk. Situ baru batal. Atau nunggu lamanya di salam waktu zuhur itu, pokoknya siap dia gitu-gitu aja lah, nggak ada nunggu-nunggu. Waktu tahiyat akhir di situ nunggunya rupanya. Cuman nunggunya imamnya
siap fil alamin innaka hamidum majid. Panjang doanya, doa habis tahiyat akhir sebelum salam tuh. Sementara si makmum tadi yang nggak niat ngikut imam, tak ada satupun yang hafal doa. Terakhir dia menunggulah sampai imam salam baru disalam. Lama pula nunggunya, panjang pula doa si imam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ada lagi tambahannya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ada lagi, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Lamalah nunggu imam enggak salam, dia pun tidaklah salam-salam. Begitu imam salam assalamualaikum warahmatullah, dia pun salam assalam, berarti diikutnya salamnya, tapi ditunggunya lama. Udah siap fil alamina innaka hamidum majid, dia diam dia. Padahal kalau tidak berjamaah salam aja kan duluan. Tapi karena ini dia perasaannya berjamaah tapi tidak niat berjamaah, maka ditunggulah si imam tadi. Si lama menunggunya, panjang pula doa imam kan. Habis itu salam imam, diikutnya salam. Di situ baru batal si makmum. Mengapa batal? 4 syarat itu terpenuhi. Pertama, tidak berniat berjamaah dengan imam, lupa. Yang kedua, menunggu di salam. Imam belum salam, tak salam-salam dia. Menunggu yang satu rukun, termasuk rukun salam itulah. Lama nunggunya. Syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, diikutnya lah. Begitu salam imam, diikut salam. Disitulah jatuh batal sembahyang. Inilah seumpama tadi kan memang karena lupa dia, tidak berniat ngikut imam. Gimana kalau memang sengaja nggak niat ikut imam? Mengapa begitu? Karena menurut ilmu yang dipelajarinya, imamnya tak cukup syarat sah dijadikan imam. Mengapa? Hancur bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Beginilah jadi imam. Aduh, kacau kali. Masjid pinggir jalan pula kayak kita gini, tapi imamnya hancur. Orang kalau sembahyang udahlah situ masjidnya yang cantik, imamnya hancur itu. Usah situ sembahyang. Kenapa? Nggak bisa berjamaah awak. Kenapa nggak bisa berjamaah? Ya macam mana? Tak cukup syarat imam untuk saja di imam. Udah lewatkan aja. Semua kita sembahyang. Aduh, sedih juga ya. Masjid cantik, pinggir jalan besar, tempat lalu lalang orang. Tapi orang yang ada ilmunya tak mau dia sembahyang situ. Kenapa? Payah imamnya situ. Jadi kalau kita yang apalagi enggak pun mesti pinggir jalan, yang namanya masjid, sogianya imam tuh betul-betul dijaga, diposisikan yang jadi imam tuh memang betul-betul yang sah jadi imam. Jangan asal-asalan, jangan imam tunjuk. Cuma imam tunjuk, enggak ada ditetapkan jadi siapa yang jadi imam. Pokoknya siapa yang datang lah, tunjuk-tunjukan, bapak lah, boleh. Ya kalau memang betul bacanya elok bagus, cukup syarat, tidak masalah. Tapi kadang-kadang ada orang modelnya pede aja, pede, tak ditunjuk pun maju dia, apalagi ditunjuk. Langsung ada ini, sampailah cerita pemberitaannya ke saya. Bapak nih modelnya cap mau, senang kali kalau jadi imam, padahal dia tak cukup syarat. Sholatnya Jumat, bapak ini baru pulang dari haji, pakaian pulangan dari haji putih-putih loh semua kan, pakai jubah putih, pakai lobe putih, pokoknya serba putih-putih loh semua. Siap selesai khutbah, bapak tuh pula duduknya pas di dekat mihrab begini, duduk situ. Jadi si khotib mungkin basa-basi lah, penghormatan. Itu khotibnya basa-basi, dia nggak pakai basa, langsung basi. Begitu dipersilakan, sekadar penghormatan maksudnya.
maju dia betul-betul. Aduh, jamaah yang lain, aduh, kacau kita, kacau, geleng-geleng. Karena orang tuh tahu kualitas bacaan bapak nih, betul hancur. Alhamdulillah. Kalau gitu mana sah? Nggak satu Jumatnya itu. Aku mufaroqah aku, kata sebagian. Kenapa bapak mufaroqah? Hancur bacaan imamnya, mana sah kita berjamaah sama dia? Ya kalau bapak mufaroqah berarti bapak sembahyang sendiri. Jumat tak bisa sendiri. Pikir hati dia selamat lah itu mufaroqah itu kan? Nggak bisa. Jadi gimana itu? Ya hancur lah, nggak sah Jumatnya. Itu makanya ada. Nauzubillah, jangan begitu. Jadi cuman kadang-kadang kita salah masuk masjid mana pula awal bepergian maghrib. Kalau cari-cari masjid-masjid lagi yang lain takutnya ketinggalan. Udahlah yang dekat aja lah, begitu dengar azan itulah singgah jamaah. Tiba-tiba imamnya takbir lah, Allahu Akbar, masih elok. Giliran pas Fatihah, karena ini maghrib kan kuat, kedengaran lah pula, hancur dalam hati si makmum yang paham. Aku nggak jamaah. Kalau aku pertahankan ikut imam berjamaah nih, nggak sah sembayangku, karena tidak sah mengikut sembayang orang yang ummi. Imamnya ummi nggak sah. Ummi. Apa itu ummi? Ummi, bukan ummi, ummiyi. Begitu. Itu beda tulisannya. Ummi, ibuku. Kan sering sekarang ibu-ibu kan, umi. Beda dengan kita selawat sama Nabi. Nabiyil ummiyi. Itu pakai tasdid itu. Jadi ummi itu pakai tasdid kalau ke Nabi tidak pandai baca, tidak pandai nulis. Tapi kalau ummi di masalah Fatihah itu berarti bacaan Fatihahnya tidak fasih. Kalau kurang fasih, okelah, kontennya standarnya 6. 6 okelah, masih boleh lah, walaupun kurang afdol. Tapi kalau konten 4 ini nggak naik kelas ini. Kalau ibarat konten naik kelas 4 nggak standar ukuran naik kelas, jadi macam mana? Ya nggak bisa lah dia jadi imam kalau kontennya parah kali pula kan. Nah, kita yang paham, aku tak berjamaah, nggak cukup syarat imamnya jadi imam. Mufaroqah aku. Oke. Kalau kita mufaroqah tidak berjamaah sama imam, sehubungan imamnya tidak mencukupi syarat untuk sah dijadikan imam, gimana posisi kita? Jagalah. Awas, kita memang sengaja nggak niat. Kalau tadi kan yang saya contohkan lupa berniat ngikut imam. Kalau ini sengaja memang nggak ikut imam, karena diikut pun imamnya nggak sah sembahyang dia. Sehubungan karena imam tidak mencukupi syarat sah jadi imam. Jadi ini yang perlu dijaga lah ini. Macam mana menjaganya? Karena dia tidak berniat ngikut imam. Awas, jangan sampai nunggu lama kemudian diikut perbuatan iman. Awas itu. Itu. Kalau sebab itu terjadi, batal sembahyang kita. Jadi macam mana ini? Baca imam Fatihah, jangan kita diam. Kita tidak berjemaah sama dia kan. Kita mufaroqah karena dia menurut kita nggak sah jadi imam. Kita pisah nggak berjemaah. Ngapain ditunggu Fatihah? Imam baca Fatihah yang menurut kita nggak sah dia jadi imam, kita baca Fatihah. Kalau kita diam nunggu juga, berarti kita nunggu lama. Nanti dia ruku, awak ikut ruku, batal sembahyang kita. Makanya supaya jangan batal, jangan ada nunggu-nunggu situ. Fatihah dia, Fatihah awak. Cuman jangan kuat-kuat, nanti tersinggung yang di sebelah kan. Namanya pula sembahyang bukan di masjid di daerah kita kan. Ya udah, kita pun baca sirah aja lah. Siap. Waladhdallin, perlu kita amin di situ. Ngapain? Bukan imam kita itu. Yang sunat kita mengaminkan Fatihah kalau itu imam kita. Ini bukan imam kita. Kita nggak berjemaah kok sama dia. Sengaja pun tidak berjemaahnya karena tak cukup syarat dia jadi imam kita kan. Nggak usah diaminkan. Lanjutkan aja Fatihah kita. Siap Fatihah kita, imam pun
baca surah kan, lagi baca surah, kita ngapain? Jangan ditunggu dia baca surah. Kalau dia baca surah awak diam seolah-olah macam berjamaah, lama nunggunya, rukuk dia, rukuk awak, batal sembahyang. Jadi ngapain Ustaz? Ya bacalah, seolah-olah kita kalau sembahyang sendirian, siap baca Fatihah ngapain? Baca surah kan? Bacalah surah. Orang kita sembahyang sendirian ini, baca surah. Dah, rupanya imamnya panjang surahnya, awak pendek. Siap kita baca surah ngapain? Aduh, imam belum siap nih. Kayak mana? Aku udah siap. Jangan ditunggu. Kalau ditunggu lama, rukuk dia ikut rukuk, batal sembahyang. Jadi supaya jangan menunggu macam mana? Surah awak pendek, ditambah surah lagi, kan bolehnya. Baca surah itu kan mesti harus satu surah. Boleh ditambah. Salat witir di rakaat yang ganjil tuh apa dibaca surahnya? 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, baru Allahu akbar. Boleh kan? Boleh. Panjang-panjang surah tuh enggak masalah. Asal jangan jadi imam kepanjangan, makmumnya udah gelisah belakang kan. Nah, baca tambah, supaya kita jangan nunggu, baca ayatnya ditambah. Siap kita baca ayat, rukuklah imam. Kebetulan memang pas siap lah, rukuk boleh. Berarti nggak ada nunggu lama. Intinya jangan sampai nunggu lama kalau kita mufaraqah. Kalau kita nunggu lama, sementara kita mufaraqah tak berjamaah sama imam, menurut kita imamnya nggak cukup syarat jadi imam, maka jangan sampai nunggu lama. Apabila sampai nunggu lama, baru diikut gerakan si imam, batal sembahyang kita. Ini yang harus paham nih, hati-hati. Maka ada yang bertanya, jadi Ustadz kalau imamnya hancur kayak gitu lah Ustadz, sebaiknya apa awak setel Pak, jangan nunggu gitu Ustadz, atau udahlah ruku aja lah, aku ngapa pula lagi disetel kayak tadi Pak, jangan terkesan menunggu. Eloknya macam mana Ustadz? Kita tunjukkan aja bahwa kita nggak berjamaah sama imam, atau kita sembunyikan Ustadz. Ini ditengok-tengok juga lah. Kalau memang kita ikutan orang, ilmu kita dipercaya orang, tidak sampai menimbulkan fitnah dan keresahan, tunjukkan kita yang nggak berjemaah sama dia, supaya perbuatan kita tak jadi dalil. Awak Ustadz, insya Allah bercakap kita didengarnya sama orang, percayanya orang. Tapi kita jaga juga, bapak ini hancur jadi imam pula dia, awak agak terlambat pula kan. Jadi kita ikut juga dia, Allahu Akbar Allah. Tapi kita jaga, aku nggak ada nunggu-nunggu ini. Oke, kita selamat. Tapi orang lain jadi masalah. Masalahnya di mana? Sah itu bapak tuh jadi imam. Kenapa ribut-ribut kalian kalau bapak tuh jadi imam? Karena ku tengok ustadz tuh pun pernah berjemaah sama bapak tuh. Terlambat ustadz tuh, memang nggak lama lah terlambatnya. Tapi ku tengok berjemaah dia, nggak ada mufaraqah dia kok. Tengok sampai salam ikut juga, bahkan sampai doa pun ikutnya. Kalau memang tak salah sembahyang bapak tuh jadi imam, mana mau ustadz tuh ikut? Buktinya ustadz tuh ikut, padahal ustadznya mufaraqah. Karena perkara niat mufaraqah tuh kan dalam hati. Mana orang tahu mufaraqah niat apa tidak? Tahunya kita mufaraqah dari gerakan kita itu. Kalau imam belum rukuk, kita dah rukuk, mufaraqah kayaknya ustaz nih. Di situ baru tahu orang kalau kita mufaraqah. Tapi kalau enggak, macam seolah-olah disetel berjamaah, padahal hatinya tidak berjamaah, mana ngerti orang kalau kita itu tidak berjamaah mufaraqah. Sementara kita ustaz ikutan orang, maka dinilai orang. Boleh bapak tuh jadi imam, tuh ustaz tuh jadi ikut kok. Terfitnah orang gara-gara kita. Tapi kalau kita nyatakan mufaraqahnya, sengaja Wak, udah siap baca ayat, tak ada lagu nunggu-nunggu aku tambah ayat tuh, rukuklah dia baru tetangga sebelahnya kan, ya mengapa ustaz nih rukuk duluan? Mengapa itidal duluan? Mengapa sujud duluan ustaz nih? Misalnya. Atau pala ketinggalan lama, memang agak lambat ustaz nih kan, imamnya cepat kali, ya udah nggak peduli dia, cepat lah, bukan imam punya rupanya,
Ngapa pula aku buru-buru mengejar-ngejar dia? Santai aja Ustaz tuh. Ya, ketinggalan Ustaz tuh. Berarti nggak berjamaah lah itu. Kan penilaian orang begitu. Lebih tegas lagi ditanyakan, Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz belum rukuk lagi imam tuh, ya Ustaz udah rukuk, ngapa? Baru bercakap si Ustaz, orang dia diikut orangnya di situ kan. Oh, kalian tengoklah, kalian dengarkan elok-elok bacaannya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kan begitu tadi kan? Iya. Enggak begitu bacaannya. Itu yang ain diainkan, yang hamzah dihamzahkan. Jangan yang ain dihamzahkan, yang hamzah diainkan. Ada juga semua ain. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya ain semua. Padahal tidak. Siratal ladzina an. Nah, itu kan hamzah tuh. Am ain masuk ke dalam. An'am ta'alaihim. Begitu. Dia enggak, karena mau pasihnya ain semua. Siratal ladzina an'amta alaihim. Perasaan dia udah kayak orang Arab kali udah. Padahal salah. Elok, coba didengar-dengarkan. Coba anda bapak tuh kalau baca an'amta alaihim. Mana am itu? Mana an? Itu an, hamzah itu, bukan ain. Jadi kayak mana Ustaz? Ya mana sah. Nggak bisa lah kalau yang kayak gitu jadi imam. Maka mufaraqah aku tadi. Nah kan, orang pun paham. Besok-besok kalau bapak ini lagi maju jadi imam, Ustaz tuh aja nggak berjamaah. Gitu. Jadi untuk mentahqiqkan ilmu tuh, mentahqiqkan amal tuh, supaya masyarakat pun tahu mana-mana siapa-siapa yang sah jadi imam, siapa yang tidak. Tunjukkan, karena dia ikutan orang. Kalau nggak ditunjukkan, orang terfitnah dengan dia. Oh, tapi kalau awak tak ikutan orang sudah percaya kali sama bapak nih. Karena apa kok percaya sama? Enak suaranya, cuman tidak fasih. Karena ada orang begitu. Suara oke punya. Oh, mantap kalau suara, cantik. Cuman fasihnya yang tak mencukupi syarat. Ihdinas siratal mustaqim. Enak memang didengar, tapi kopnya di kap. Orang tak paham, orang menilai bacaannya itu cantik suaranya aja. Aku kalau bapak tuh jadi imam, wah mantap kali gua rasa. Apanya yang mantap Pak? Suaranya cantik, tapi bacaan fasihnya hancur. Nah, yang tak paham dia yang nilai itu enak suaranya. Maka kalau bapak jadi imam senang. Yang paham hukum, perkara cantik bagus, memang eloknya itu. Jangan jadi imam pula suaranya pun marpeor-peor. Yang enak lah suaranya memang. Tapi yang lebih penting dari enak tuh menjadi syarat fasih. Jadi bagi yang paham, fasih itulah nomor satu, bukan suara lagunya itu. Ditengoknya lagu paten tapi suara hancur, mana bisa jadi imam. Cuman dia kalah suara. Umpama dibilanglah sama orang, bapak tuh nggak bisa. Kosong kali kau. Suara kau aja pun kayak kambing dipotong. Suara bapak tuh paten punya, katanya. Lagu pula kan. Udahlah, jangan kau protes-protes, marah orang. Nah, kalau diprotes-protes marah orang. Karena yang menilai ini kurang ilmu. Dia ada ilmu, cuman bacaannya pun dia kurang cantik suaranya. Jadi dia protes gak terima orang. Jadi kalau inilah misalnya ditunjukkan dalam mufaraqah dia belum rukuk, ini jadi fitnah. Karena dia bukan ikutan orang, bukan ustadz, bukan apa. Cakap dia itu nggak laku. Nah, kalau ditunjukkan dalam mufaraqah dia gini, rukuk dia duluan, orang marah. Bapak ini kalau memang mau ke masjid, patuhi imam Pak. Imam belum rukuk, jangan bapak rukuk. Kalau memang bapak nggak mau berjemaah, bapak tak percaya sama imam,
Bapak cari masjid lain atau di rumah aja. Jadi nggak nyemak-nyemain kami menengok bapak tuh rukuk sebelum kami rukuk. Dari ribut kan jadinya fitnah. Nah, ketika khawatir kita begitu, udahlah kita sembunyikan mufarokoh kita, karena kita bukan ikutan orang. Supaya jangan ribut di masjid tuh jadi fitnah. Tapi kalau kita ikutan orang, kita ustadznya di situ, cakap kita insya Allah laku didengar, dipatuhi. Kita tunjukkan supaya orang tuh paham. Yang jadi imam tuh pun supaya paham dia. Oh berarti aku nggak cukup syarat. Ustadz tuh tak mau jemaah sama aku. Dia pun sadar diri mundur. Tapi kalau ustadz tuh ikut juga kesannya, di hatinya mufaraqat, tapi perbuatannya terkesan berjemaah, tambah pede lah dia. Tadinya agak gemeter, ada ustadz di belakang kan, aduh mak betulnya tidak bacaanku. Rupanya ustadznya diam aja, ikut berjamaah pula, pikir hatinya, oh berarti betul aku itu dah. Tambah pede dia jadi imam. Jadi kalau dia ikutan orang, sogianya ditunjukkan itu supaya betul-betul tegak hukum aturan sholat berjamaah. Baik. Wala tajibu niyatuha indal ihram, dan tidak wajib niat berjemaah itu harus serentak sama takbir. Niat jemaahnya ya, kalau niat sholatnya qasad ta'arud ta'yin, itu mesti serentak sama takbir. Allahu akbar, sengaja aku sholat fardu subuh, itu mesti dalam takbir. Tapi niat berjemaahnya boleh, nggak mesti harus serentak sama takbir. Umpama lupa Allahu akbar, umpama lupa Allah, dalam hati lupa pula niat ikut imam, ya udah nggak apa-apa, siap takbir nih diniatkan ikut imam, boleh. Yang penting jangan sampai menunggu lama diikut perbuatan baru ingat di situ lupa niat ikut imam. Kalau itu batal lah. Ini kan belum ada nunggu-nunggu, belum ada ngikut-ngikut di rukuk. Maka kalaupun diniatkan ngikut imam setelah takbir karena tadi lupa waktu takbir, boleh, karena tidak wajib indal ihram. Itu niat berjemaahnya ketika waktu takbiratul ihram. Wala tajibu niyatuha, dan tidak wajib meniatkan berjemaah itu indal ihram, ketika waktu takbiratul ihram. Jadi setelah takbir boleh Ustaz, boleh, asal jangan udah nunggu lama diikut perbuatan rukuk. Udah di rukuk baru ingat, alah nggak nih ikut imam. Tadi udah nunggu lama, udahlah. Kalau gitu batal lah sembahyang. Kalau batal ulang balik dari awal, sholli lagi lah. Niat takbiratul ihram baru lagi. Oh enggak Ustaz, belum rukuk kok. Kalau belum rukuk nggak apa-apa, niatkan saja. Belum diikutkan rukuk kan? Belum. Niatkan berjamaah. Begitu ingat, lupa tadi waktu takbir niat ikut imam, ya udah niat kalau ikut imam. Waktu itu juga boleh. Walaupun udah siap takbir, walaupun toh kita belum ikut rukuk kan bersama imam. Gitu. Baiklah, segini kajian kita dulu, memberi kesempatan mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustaz, dari itu bacaannya pas. Tapi kalau dia masih belajar macam mana itu Pak Ustaz? Bacaannya pas. Kalau masih dia belum berkeluarga, tapi bacaannya pas. Tapi ada kadang-kadang paham yang jadi imam itu harus dia belum berkeluarga. Ini Pak. belum menikah, masih lajang. Bacaannya pas sih. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Jadi Ustaz, yang saya bertanya Ustaz, kalau kita zuhur atau asar, imam kita kan nggak tahu kapasitas al-fatihah Ustaz. Karena syarat sah sholat berjamaah itu pertama kan wajib itu al-fatihah. Jadi bagaimana mengukurnya Ustaz? Sedangkan imam ini khusus zuhur sama asar. Kalau maghrib atau isya kita nggak tahu kapasitas al-fatihah. Jadi bagaimana kita mengetahui itu imam itu fasih atau tidak? Jadi kalau pendapat saya bisa, kita belajar ilmu agama ini seperti ngaji kita harus kita amalkan. Kalau nggak kita amalkan, ya berapa kita ngaji Ustaz? Pasti ada itu saja.
Jadi tentang apakah imamnya belum menikah tuh bisa nggak jadi imam, sah nggak kita ikut? Bacanya pasti, cuman belum nikah, masih lajang dia. Jadi jawabannya, sepanjang kitab-kitab fikih yang dikarang, yang disusun oleh para ulama kita, tentu berdasarkan dalil-dalil nas Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, tidak ada persyaratan sah menjadi imam itu harus sudah menikah. Nggak ada itu. Yang menjadi syarat tuh yang jangan yang ummi, jangan yang tak fasih. Itu yang menjadi syarat. Kalau menikah nggak ada syarat. Cuman umpama, ini umpama untuk ada syarat afdol, ada syarat sah. Untuk jadi imamnya ada dua ya. Ada yang afdolnya seeloknya begini, ada mesti begini itu syarat sah. Sebaiknya begini, itu syarat afdol namanya. Ini bacaannya sama-sama bagus, fasih sama-sama. Cuman yang ini lebih alim, yang ini tidaklah dikatakan ta'alim. Cuman kalau ilmunya ini lebih tinggi dari ini. Bacaannya sama fasihnya. Mana yang lebih afdol jadi imam? Tentu yang lebih alim itulah yang lebih afdol. Kenapa? Ada nilai plus. Bukan berarti kalau umpama yang alim nih tidak, yang lebih alim tidak jadi imam, dia makmum di belakang, yang kurang alim dia maju ke depan, tapi bacanya bagus ya. Menjadi tidak sah berjamaah. Kenapa? Masih ada yang lebih alim dari kau. Kenapa pula kau maju? Enggak, ini bukan syarat sah, syarat afdol. Afdolnya oke. Tapi kalaupun yang kurang alim, enggak apa-apa dia jadi imam selama umpama ada insiden di dalam sholat tuh dia mampu mengatasinya. Oke, enggak ada masalah. Sama juga bacaannya fasih, mantap. Ilmunya oke. Dah, semua oke. Cuman yang satu udah menikah, yang satu belum menikah. Yang lain standar semuanya. Bagus semuanya. Di sini kan ada nilai plusnya. Oke lah. Seumpama misalnya mereka sama-sama hadir, biarlah yang sudah menikah nih yang jadi imam daripada dia yang masih lajang. Kenapa? Ini cuma nilai plus sajanya, bukan syarat itu. Cuman kadang-kadang sebagian orang belum nikah nih, sorotannya luar biasa. Ngapa kau jadi imam? Kau masih lajang, nggak bisa kau jadi imam. Mesti udah menikah itu baru bisa imam. Maka cepat kau menikah, Pak. Kalau seluruh oke lah. Tapi pun nggak boleh lah hukum jadi seluruh kan. Lebih suka dia yang sudah menikah walaupun bacaannya hancur daripada yang lajang bacaannya fasih. Pula anak lajang suruh jadi imam. Begitu dia sorotannya lajang itu aja lah. Harusnya yang lain yang menjadi sorotan. Ini bukan syarat sah ini. Jadi nggak ada masalah, Pak. Oke. Nah kadang kan begini, memang dia hafal Qur'annya bagus, hafiz dia, bacaannya tahsinnya pun bagus, tinggal pun di masjid tuh. Yang tua-tua merasa aku pula diimami sama anak-anak sebaya anak-anakku pula, tak nyaman dia rasa, terganggu, terusik rasa dia ketuaannya itu. Ini bukan anggar tua, ini terusik ketuaannya. Masa pula aku bermakmum sama yang sekelas anakku? Begitu juga, maaf, ini mohon maaf, saya dulu awal-awal mengisi pengajian di satu masjid, ada seorang bapak ditengoknya saya, itu komen dia, masa ustadznya masih muda sebaya anakku, aku berguru aku pula sama sebaya anakku. Ditengoknya usia, bukan ditengoknya apa yang disampaikan. Seharusnya ditengok yang disampaikan itu betul apa enggak. Biar muda pun dia dari awak, bahkan sekelas anak awak, kalau perlu secucu awak pun, tapi memang alim dia,
betul yang disampaikannya, terima. Unzur ila maqal wala tanzur ila mangqal, kata Sayyidina Umar. Kau lihat, kau perhatikan kepada apa yang disampaikan, jangan kepada orang yang menyampaikan. Walaupun sekelas cucumu yang menyampaikan, jangan kau gengsi menerimanya sehubungan karena dia sekelas cucu. Kalau kenyataannya yang disampaikan dia itu betul, nah, tengok keilmuannya, jangan tengok umurnya. Ada kan kadang-kadang perkara umur ini kan perkara duluan lahir ya Pak ya. Begitu juga perkara menikah ini kan soal duluan aja nih itu. Ini kebetulan jodohnya agak lama dia menikah. Yang ini cepat. Berapa dulu menikah Pak? 17 tahun. Wah, dulu belum ada peraturan pula kan. Cepat pula nikahnya. Nah, yang ini pula baru lambat. Kenapa lambat? Kuliah dulu dia sampai S3. Baru dia terpikir mau menikah. Nah, lama lah menikahnya. Jadi perkara nikah ini kan perkara duluan belakangan aja nih itu. Yang penting itu syaratnya itu, syarat sahnya itu dulu kan. Baik. Timbul pertanyaan. Tadi dibilang bahwa syarat imam itu kan harus yang fasih, yang hancur tak bisa. Ini sholat zuhur, mana tahu awak? Ya udah, kalau kita nggak tahu. Yang menjadi ukuran kan, kalau kita tahu dia tak fasih, tak boleh kita berjemaah. Tapi kalau kita tak tahu, seterusnya tak tahu, aman itu. Kita singgah di satu masjid, manalah mungkin awak tanya-tanya, Pak, Bapak jadi imam ya Pak? Bapak fasihnya. Coba kok Bapak baca dulu, Pak, ku dengarkan Bapak. Kalau Bapak tak fasih, aku tak mau ikut. Soalnya ini sir nih Pak sembayangnya. Apalah kata orang, udahlah Bapak sembahyang tempat lain aja katanya. Baik tempat lain aja lah Pak, kalau Bapak tak percaya sama aku katanya kan. Taklah sampai segitunya pula kita memeriksa imam tuh kan. Kita tengok zohirnya sajalah. Sehubungan karena sir, kita nggak bisa periksa dia punya bacaan. Kemudian kita pun tak tahu bacaan dia tak fasih. Ya udah, siap sembahyang, tak pala lagi awak. Ku dengarkan dulu dia. Macam sengaja nak mencari-cari kekurangan orang kan, nggak boleh juga begitu. Jadi udah siap, awak pun mau cepat mau buru-buru, ya udah siap salam, kita doa sendiri, kita cabut. Kita pun tak tahulah imamnya fasih atau tak fasih. Ya udah, yang menjadi syarat jangan kita tahu bahwa imamnya tak fasih. Kalau tahu kita tak fasih, kita ikut juga nggak sah. Tapi kalau tak tahu Ustaz, cemana menghukumi sembahyang orang tak tahu? Ya udahlah, mudah-mudahan dimaafkan Allah. Kecuali semula awak pikir yang paten lah bacaannya, nengok penampilannya, berjubah dia, bersorban dia, mantap kali lah ini, tuan syekh lah ini kan, bacaannya bagus lah, sholatnya sir, habislah sembahyang kan berzikir-zikir, salah satu zikirnya Fatihah dibaca. Waktu zikir-zikir kuat dia, dibacalah Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa ukur ini bacaan yang kadang-kadang keselit lidah. Ada yang memang permanen, kita bisa ukur itu. Kalau yang terselit kadang-kadang elok, kadang-kadang tak elok. Kadang-kadang ain, kadang-kadang hamzah. Itu bukan dia tak fasih, cuman mungkin kurang fokus dia ke situ sehingga terlincir lidahnya, yang harusnya ain jadi hamzah. Ada yang memang permanen, memang nggak bisa dirubah, memang kayak gitulah. Sir punya begitu, jahar punya begitu, bisa kita ukur itu bacaannya. Nah, ketika waktu zikir-zikir, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kalau kayak gini udah permanen. Berarti kalau kayak ginilah sembayangnya, kalau kayak ginilah bacaan dia waktu ini. Tadi waktu sembayang, ya udahlah beginilah ini, hakul yakin. Iyalah, kan tahu awak yang permanen sama yang tidak itu bacaannya. Ya, kalau kayak gini ada kaedahnya dalam ilmu qawaidul fikih begini, la ibrata bizzanni al-bayyinu khat'uha. Tidak menjadi ukuran, tidak menjadi hitungan kuat sangka semula apabila belakangan kita tahu dengan pasti yang kita sangka itu ternyata salah. Nengok penampilannya oke, punya mantap lah ini udah. Tahu-tahu begitu dia baca kuat Fatihahnya siap sembahyang,
hancur. Sangka kita semula tidak jadi ukuran. Yang jadi ukuran kenyataan belakangan. Kenyataannya ternyata tak fasih, berarti aku ikut sembahyang tak fasih. Itu enggak sah. Kalau begitu sama gini. Itu di Masjid Nurul Huda. Saya dulu ngisi di situ malam Kamis. Sebelum SPBU Pasar 10, kan ada belok ke kiri itu, mengarah ke kuburan. Ada masjid situ. Nurul Huda namanya. Jadi malam Kamis tuh bertanya orang tuh sama saya, Ustadz, kayak mana nih sembahyang kami ini? Mengapa Pak? Saya bilang, tadi siang kasus Ustadz. Apa kasusnya? Imamnya kebetulan Ustadz berhalangan hadir, dia pergi. Jadi waktu sembahyang kami tak ada imam. Jadi pas siaplah sholat sunat, mau qomat nih, terus tengok-tengokan kami siapa, Bapak, gak bisa, aku hancur nanti, bacaanku hancur. Apa lagi bertengok-tengokan kami siapa yang jadi imam. Tiba-tiba datang Ustaz, pakaiannya berjubah, pakai sorban, jalannya tenang. Kami pikir Tuan Syekh lah Ustaz. Dalam hati kami mak senangnya kami, pucuk dicinta, ulam pun tiba, cocok. Kami persilakanlah, komat langsung, kami persilakan Pak, silakan jadi imam. Dia pun jalan santai jadi imam. Macam pedi gitulah ada. Bayang. Apa yang terjadi? Udah 4 rakaat togak lagi dia yang kelima. Subhanallah, kami bilang tidak mau turun dia. Oh, mungkin salah kira nih Bapak nih. Udah, kami pun tidaklah tegak berdiri. Habis itu, habis 5, 6 dia tegak lagi. Ya enggak betul nih. Kami mufarokoh, dah. Habis itu berzikir-zikir, sengaja kami tunggu dia. Sembahyang apa nih sebetulnya Bapak nih? 7, 8, 9, gitulah kira-kira seingat saya lah ini kan. Tapi yang pasti banyak lah sembahyang. Ayo mak, kacau ini Bapak nih, cemana nih? Siaplah sembahyang, pulanglah keluar dari masjid. Kami tanya lah Ustaz, Pak, Bapak sembahyangnya berapa rakaat? Kami pun tidak dikomen Ustaz, ditengok pun muka kami tidak, dijawab pun pertanyaannya tidak, macam gak ada kejadian. Elo dia santai aja keluar. Hai, yang bocor lah rupanya Bapak nih. Astagfirullahaladzim. Kalau nggak bocor kan nggak kayak gitu model karakter orangnya. Ya Allah, jadi cemana lah kami nih sembahyang kami itu Ustaz, ngikut sembahyang orang bocor. Saya bilang ya bocor juga lah sembahyang Bapak, saya seluruhi kan. Bocor juga lah Pak sembahyang Bapak. Jadi nggak salah Ustaz, mana sah ngikut yang bocor pula. Tapi kan Ustaz nggak tahu Pak Ustaz, belakangannya baru ketahuan. Awalnya kan udah mantap kali tengok penampilannya Ustaz. Itulah kaidah tadi, la ibrata bidhanni albayni khatuha. Kuat sangka kita udah mantap lah ini imamnya kan. Itu la ibrah, nggak menjadi standar ukuran hukum. Yang menjadi standar ukuran hukum bayin khatuha, kenyataan salah yang nggak sah jadi imam. Itu kenyataannya di belakang yang kita tahu, maka kenyataan itulah yang jadi hukum, bukan sangka kita yang semula itu. Termasuk yang tadi. Baiklah, saya kira segini 6:30 mudah-mudahan yang kita kaji pada subuh hari ini insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.